Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dimansyah dari Tempat Teknologi Rekayasa Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang termodinamika, yaitu tentang transfer energi. Transfer energi dibagi menjadi dua, yaitu transfer energi oleh kalor dan transfer energi oleh kerja. Transfer energi oleh kalor bisa disebut juga oleh heat karena itu bahasa Inggrisnya. Dan yang satu lagi adalah transfer energi oleh kerja, bisa disebut juga dengan work. Sedikit pendahuluan hukum energi atau kekalalan energi. Hukum kekalalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuk. Nah, untuk memahami tentang perubahan bentuk dari energi ini bisa diilustrasikan dalam lemari es. Lemari es ini dalam satu ruangan tertutup, kemudian lemari es kita operasikan, kemudian saya buka kulkasnya. Nah, pertanyaannya, apakah suhu ruangan akan meningkat atau menurun? Dan secara prinsip ada energi yang masuk melalui listrik walaupun ruangan tersebut is insulated. Jadi misalkan ruangan insulated artinya tidak ada kalor yang masuk maupun keluar. Jadi tidak boleh ada kalor masuk maupun keluar. Kalau kita lakukan secara eksperimen dan secara prinsip termodinamika, suhu di dalam ruangan tersebut akan meningkat. Sama halnya kulkas ini saya ganti dengan kipas angin yang kita gunakan sehari-hari untuk mendinginkan badan kita. Kemudian itu ditaruh di satu ruangan, kemudian saya colokkan listriknya. Walaupun kita pikir awalnya ruangan tersebut akan menjadi dingin, tapi kelamaan juga akan panas juga ya, seperti itu. Jadi ketika panas ya, kenapa bisa meningkat suhunya? Karena ada energi masuk, yaitu energi listrik, dan dalam ini transfer kalor masuk ke dalam ruangan itu dilakukan oleh kerja, yaitu dari listrik. Itu disebut transfer energi oleh kerja atau work. Nah, kemudian pendahuluan kedua. Pernahkah kalian bertanya pertanyaan, jika energi adalah kekal, mengapa ungkapan hemat energi? Ya seperti itu. Kalau energi itu habis, gak bisa diciptakan. Nah, mengapa ada ungkapan hemat energi? Kenapa kita harus hemat energi gitu loh? Contoh, saking hemat energinya, kalau kita punya cas HP atau laptop, itu dianjurkan kalau saya gak pakai casan atau sudah 100%, untuk gak ngecas atau isi baterai HP itu saya harus cabut dari colokan, karena akan ada listrik yang mengalir ketika saya colokkan charger itu, yang mengalir charger ini akan ada listrik yang mengalir, kemudian sebenarnya energinya akan tetap keluar. Tetapi kan pertanyaannya, jika energi adalah kekal,
mengapa ada ungkapan hemat energi. Nah, pertanyaan yang dihemat energi itu bukan kuantitas, karena kuantitasnya adalah kekal. Yang kita hemat ini adalah kualitas. Dan hukum pertama termodinamika itu berurusan tentang kuantiti, dan hukum termodinamika kedua akan berurusan tentang deal with the quantity. Maka yang kita hemat adalah kualitasnya. Ke dalam kehidupan kita sekarang, energi yang paling tinggi itu kualitasnya adalah energi listrik, karena energi listrik ini bisa kita ubah menjadi energi lain, yaitu misalnya energi gerak. Kita sambungkan listrik ke kipas menjadi energi gerak, atau listrik kita sambungkan ke kompor elektrik ya, itu akan menghasilkan energi panas. Dan energi yang paling rendah kualitasnya yaitu energi kalor atau energi panas. Jadi kalau suatu benda mempunyai temperatur tinggi, itu sulit kita ubah menjadi energi listrik. Dan termodinamika adalah aplikasi yang mengubah energi yang kualitasnya rendah menjadi kualitas tertinggi. Jika bicara soal kualitas, itu bicara soal perubahan energi secara kualitas dari energi tersebut yang bisa kita konversi menjadi energi yang kualitasnya lebih rendah. Nah, sebagai contoh, saya punya energi listrik, kemudian saya isi baterai HP saya, kemudian penuh, lalu saya gunakan handphonenya. Kalau handphonenya terlalu panas kan energi juga. Nah, maka energi listrik diubah menjadi panas, kemudian energi panasnya itu juga merupakan energi tapi kualitasnya lebih rendah. Kenapa kualitasnya lebih rendah? Karena saya tidak bisa dengan mudahnya, bahkan gak mungkin mengubah panas dari handphone saya menjadi listrik kembali. Jadi sampai di sini kita harus mengerti bahwa yang kekal energi, ketika kita ngomong kita tidak dapat ketika kita ngomong kita tidak dapat menciptakan energi dan tidak dapat memusnahkan energi itu. Bicara soal kuantitasnya, jadi kuantitasnya masuk sekian watt listrik ke dalam. Jadi kuantitasnya masuk sekian watt dari listrik masuk ke dalam HP sekian watt, kemudian berubah saya gunakan jadi panas, tapi kan panas tidak bisa saya kembalikan ke dalam listrik. Oleh karena itu manusia terus-menerus mengambil energi tersebut. Oke, sekarang kita bahas bentuk energi. Nah, energi total adalah energi yang dapat berbentuk energi termal, mekanik, kinetik, potensial, listrik. Jumlah energi-energi tersebut merupakan energi total dari sistem. Jadi energi total itu ada beberapa macam yang saya sebutkan tadi,
dan kita harus belajar dulu dari apa yang disebut sebagai energi total atau dapat disimbolkan dengan huruf E besar. Kemudian ada permassa. Permassa itu adalah E kecil yang E kecil dan dibagi oleh massa. Kayak E kecil terus sama dengan E besar per M. M itu massa. Sistem tersebut itu energi atau satuan massa. Energi total ini merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah sistem yang di dalamnya seperti saya sebutkan tadi, yaitu energi termal, energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, dan kalau saya jumlah energi-energi tersebut, ini merupakan energi total dari sistem atau yang disimbolkan huruf E besar tadi. Oke, misalnya saya punya meja mempunyai ketinggian yaitu H. Kemudian di atas meja saya punya kompor, maka sistem tersebut memiliki energi potensial dan energi termal. Energi potensial itu karena ketinggian dan energi termal karena memang pak kompor itu panas. Belum lagi energi-energi lain, misalnya saja saya tambahin energi kinetiknya, misalnya saya masak di dataran tinggi lalu bergerak. Nah, kajian termodinamika sebenarnya sangat sederhana, yaitu tentang perubahan energi, bukan jumlah absolut energi dari suatu sistem. Ya, sebagai contohnya, contoh yang tadi saja ya, itu sulit sekali saya temukan atau menghitung jumlah energi totalnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.